Tidak ada salahnya kita membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yang mana nanti kita ambil kesimpulannya. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang juru dakwah, yang mana penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW. Teladan sebaik-baiknya teladan bagi para juru dakwah adalah Rasulullah SAW. Dalam meneladaninya mungkin kita nggak bisa sempurna, tetapi paling tidak semaksimal mungkin kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Maka dalam 7 ayat ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para juru dakwah. Jadi senantiasa agungkan Tuhanmu, itu tujuan dakwahmu gitu kan. Kamu memberikan peringatan itu senantiasa agungkan Tuhanmu, senantiasa kamu bersihkan. Jadi setiap saat bersihkan terus. Perlu terus introspeksi dalam diri seorang dai itu untuk membersihkan diri. Kemudian terhadap segala perkara-perkara yang menjerumuskan kepada azab Allah, putuskan seputus-putusnya. Nggak ada kompromi bagi seorang dai itu nanti untuk toleransi terhadap, oh ini ada azab Allah, nggak apa-apalah kan dikit aja azabnya. Nggak ada dikit-dikitan di sini. Kiai saya dulu pernah mengatakan, iya haram tapi haram kolil gitu kan. Nggak ada haram kolil gitu, haram sedikit itu nggak ada, haram gitu loh. Ketika dia haram, nggak ada kompromi. Nah kemudian ini yang penting di ayat yang ke-6, wala tamnun tastakbir. Jangan kamu beri karena kamu mengharap akan mendapatkan lebih banyak dari yang kamu beri. Wala tamnun tastakbir. Kalau dalam bahasa modernnya itu don't give to get gitu. Jangan kamu beri karena kamu berharap akan dapat gitu kan. Wani piro gitu kan. Kalau saya kasih itu kamu mau berani berapa ngasih saya gitu. Dai itu hilangkan itu jauh-jauh. Juru dakwah dia hilangkan itu jauh-jauh. Kiai kami mengatakan kader umat itu adalah yang berpikir give, memberi. Nanti balasannya itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam pikirannya seorang dai itu beri terus. Nah yang ini sudah dilarang sama Allah ini. Seorang dai itu kalau memberi terus dia berharap nanti saya dapat berapa dari ini. Itu mohon maaf ya, kiai saya punya kata-kata yang kasar itu. Kiai Hasan Abdullah Sahal itu punya kata-kata yang mungkin menurut sebagian orang kasar, tapi beliau katakan seperti itu untuk memberi peringatan bagi mereka yang cari untung di dalam dakwah ini. Jadi beliau mengatakan itu sampah perjuangan. Itu bahasa kiai saya, sampah perjuangan. Kalau ada yang berpikir untuk untuk mereka-reka nanti saya dapat berapa, itu sampah perjuangan. Itu menurut kiai saya. Tetapi benar atau tidak antum nilai sendiri itu. Dan itu menghancurkan perjuangan dakwah. Yang seperti itu menghancurkan perjuangan dakwah, karena nanti mereka akan enggan berjuang kalau masih memikirkan saya dapat berapa di dalam dakwah. Oleh karena itu nasihat dari guru kami, pesan dari guru-guru kami, kiai-kiai kami, hidupilah dakwah, jangan cari hidup di dalam dakwah. Kalau cari hidup di dalam dakwah salah tempat. Tapi hidupilah dakwah, jangan cari hidup di dakwah. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu beri dan kamu berharap untuk mendapatkan lebih banyak. Nah kalau gitu kan, lah dapat apa saya kalau jangan memberi berharap dapat yang banyak, kan tidak dapat apa-apa. Itulah Allah kemudian tegaskan di dalam ayat yang ke-7, walirabbika fasbir, sabar untuk Tuhanmu, sabar. Sakit memang gitu ya, kalau mau milih jalan jadi dai itu sakit ya, sabar. Saya 3 hari sakit kemarin nggak ngisi kajian ya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sakit ya, saya husnuzan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengangkat derajat seorang hamba. Tapi itu yang kita nikmati. Faidah mungkin saya sampaikan, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an,
itu pernah berdoa kepada Allah untuk minta penyakit. Sebagian besar dari kita kalau sakit minta sembuh, beliau malah minta sakit. Ketika beliau mendengar faidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit kita ini, wahai Rasulullah, ma nahnu minhu. Dari sakit kita ini apa sih yang kita dapati? Kata Rasulullah, kafarah, dia adalah penutup dosa-dosa, kata Nabi. Maka setelah itu Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diberikan penyakit, dengan syarat penyakit tersebut tidak menghalangi dirinya dari sholat 5 waktu berjamaah dan tidak menghalangi dirinya dari jihad fisabilillah. Maka Allah kabulkan itu bagi Ubay bin Ka'ab. Allah kabulkan, beliau dapat penyakit demam. Jadi demamnya itu dilihat oleh para sahabat itu sampai kulitnya itu kering. Jadi orang yang bersalaman dengan Ubay bin Ka'ab tuh merasakan panas badannya itu, tetapi beliau masih mampu berjalan untuk sholat berjamaah 5 waktu, dan beliau ketika ada panggilan jihad fisabilillah, beliau ikut serta di dalam panggilan jihad fisabilillah. Mungkin sebagian dari kita kan nggak ada yang mau minta penyakit sama Allah kan, tapi yang demikian ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit, rasa sakit, rasa susah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kebaikan terhadap hamba tersebut. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya, Allah bersihkan dia dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senangi. Jadi demikian. Sudah jam apa? Isya masih ada berapa? Sudah masuk Isya ya? Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari peristiwa turunnya wahyu yang kedua, dan juga pesan dari apa yang bisa kita pelajari dari surah Al-Muddathir ini. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ada banyak pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siratkan di dalam ayat-ayat Allah ini bagi mereka yang mau mentadabburinya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sekalian tadabburi sekali lagi surah Al-Muddathir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan membukakan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat nanti, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hindarkan nanti dari azab api neraka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.